Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kelas 8 yang soleh dan soleha, berjumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran IPA fisikanya. Mudah-mudahan kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Anda sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang gerak benda, yaitu mengenai kelajuan, kecepatan dan percepatan. Kemarin Anda sudah membuat ya perbedaan antara kelajuan, kecepatan dan percepatan. Sekarang kita akan membahas tentang contoh soal yang mengenai tentang kelajuan, kecepatan dan percepatan. Baik Anda sekalian, ini rumus-rumusnya ya. Rumus-rumusnya untuk mencari kelajuan itu adalah kecepatan, kelajuan, jarak dibagi waktu. Atau kalau mencari jarak ya, atau mencari jarak, kecepatan dikali waktu. Untuk mencari waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Nah ini ya, ini rumus mencari kecepatan rata-rata, rumus kelajuan rata-rata. Nah ini untuk rumus mencari kecepatan, rumus mencari kecepatan rata-rata. Ini rumus mencari percepatan, rumus mencari percepatan rata-rata. Nah ini penjelasan keterangannya. Silakan Anda pahami. Kalau tidak paham silakan Anda bertanya. Ya Anda sekalian ya. Intinya kita langsung ke contoh soal. Langsung ke contoh soal ya Anda sekalian ya. Ya, kita ke contoh soal. Nomor 1. Mandra berlari sejauh 1800 meter. Kalau jarak berarti S. S-nya 1800 meter selama 15 menit. T-nya menit. Kalau waktu itu harus dibuat ke dalam detik. 1 detik itu 60 menit, berarti dikali 60, dibikin ke detik. 15 dikali 60 berapa isinya? 900 detik ya. Apa yang ditanyakan? Ya, kelajuan V. Kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu. Berapa jaraknya? Tadi berapa jaraknya? 1800. Berapa waktunya? 900. 1800 dibagi 900, coret nolnya 2, coret nolnya 2, 18 dibagi 9, 2. Ya, 2 meter per sekon. Gitu. Mudah kan? Mudah ya? Mudah. Lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Ya, contoh soal nomor 2. Yuda berlari dari satu tempat A ke tempat C melalui tempat B. Nah, misalkan begini Anda sekalian ya. Kita gambarkan. Nah, gambarkan. Nah, ini tempat A, ini tempat B, ini tempat C. Jarak A ke B 50 meter, ini kesini 50 meter. Ditempuh dalam waktu 20 detik. Ini Anda ganti ya, jangan 25 detik bukan. Tapi di sini adalah 30 detik di sini, 30 detik nih. Ya, ada kesalahan penulisan ternyata bukunya. Ya. Di sini waktunya 30 detik. Ya. Terus sedangkan jarak B ke C 20 detik, ini bukan detik. Ini adalah 30 meter, ini 30 meter ya. Ya, ditempuh dalam waktu 10 detik. Nih, waktunya 10 detik. Ya, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakannya adalah kecepatan rata-rata ya. Anda sekalian ya. Tadi ingat gimana? Mana yang diganti nih? Ini bukan ya. Ini bukan 25 tapi diganti dengan 30. Nah, yuk diketahui kecepatan pertama 50 meter. Waktunya 30 detik. Ini 30 ya, diganti dengan 30 ya. Waktunya 30 detik. Kecepatan kedua, jarak yang kedua itu bukan 30 detik. Ya, tapi 30 meter. Kecepatan kedua itu 30 meter. Waktunya 10 detik. Nah, waktu 10 detik. Apa yang ditanyakan? Kecepatan rata-rata. Nah, mencari kecepatan rata-rata, jaraknya tinggal tambahin jarak pertama dengan jarak yang kedua. Waktu yang pertama ditambah waktu yang kedua. Nah, jarak yang pertama ditambah jarak yang kedua yaitu 50 ditambah 30 hasilnya 80. Jarak yang pertama waktunya sekarang waktu yang pertama tadi 30 ditambah 10 yaitu 40. Jadi 80 dibagi 40 berapa hasilnya?
meter per sekon. Gitu ya hasilnya. Wah, kebetulan sama nih hasilnya, kebetulan sama ya. Kebetulan sama. Yuk lanjutkan lagi Anda sekalian ke contoh soal nomor 3, yaitu sekarang tentang mencari jarak tempuh ya, mencari jarak tempuh. Oke. Sebuah mobil bergerak lurus beraturan dengan kecepatan ya tetap, kereta mobil kayak kereta ya, berarti di tol ini, jadi nggak berubah-berubah kecepatannya, lurus ya kecepatan ya, bukan S ya. Kalau kecepatan itu adalah V. Kecepatannya adalah 60 km per jam. Nah, jadi selama 1 jam menempuh jarak 60 km. Dari mana lihatnya? Speedometer, silakan. Terus berapa jarak yang ditempuh benda setelah 4 jam? Ya, diketahui kecepatannya 60, waktunya 4 jam, yang ditanyakan adalah jarak. Kalau mencari jarak gimana rumusnya? V kali kecepatan dikali waktu. Tadi kecepatannya berapa? 60, waktunya 4 jam. Berarti 60 dikali 4 jam hasilnya adalah 240. Mudah kan? Mudah sekali ya, mudah sekali. Lanjut yang kedua. Kereta api bergerak lurus beraturan dapat menempuh jarak 30 meter dalam waktu ya, ini berarti jaraknya 30 meter, waktunya 0,25 sekon. Berarti 30 dibagi 0,25. Bisa nggak cara ngebaginya? Nah, bingung ya? Gampang apa susah? Ada 2 cara. Yang pertama lihat 2 langkah supaya hilang komanya, jadi 25. Ini karena 2 langkah juga 1, 2, tapi kalau ini tambahin 0, jadi 3000 dibagi 25. Berapa hasilnya? 120. Itu cara pembagian yang pertama. Cara pembagian yang kedua 30 itu 30 per 1 dibagi 0,25 itu 25 per 100. 25 per 100 ini bisa diperkecil ya Anda sekalian ya. 30 per 1, 25 per 100 itu sama-sama dibagi 25, yaitu 1 per 4 dibagi 1 per 4. Ingat, kalau dibagi itu dikali tapi dibalik. 30 per 1 dikali dibalik ya, 4 per 1. Berarti 30 kali 4, 120 per 1. Hasilnya berapa? 120. Sama kan hasilnya tadi? Sama-sama 120. Ya, lanjutkan Anda sekalian. Ya, ini rumus tentang percepatan. Ini rumus tentang percepatan ya, percepatan. Saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan 72 km per jam diperlambat hingga 0 km. Jadi mobil tadinya lurus jalan, ada lampu merah. Tadinya kecepatannya 32 km per jam, ada lampu merah, berhenti, berlambat sehingga menjadi 0. Ya. Jadi kecepatan pertama berapa? 72 km per jam. Pak, kok 32 km berapa? 72 km per jam menjadi 20 meter per sekon dari mana? Begini Anda sekalian. 72 km dibikin meter. Tambahin nolnya kilometer. Nah gini Anda tuh. Kilometer, hektometer, dekameter, meter. Berapa kali turunnya? 1, 2, 3. Tambahin nolnya 3. Tuh. Per 1 jam berapa Anda sekalian? 1 jam itu berapa detik? 1 jam itu 3600. Nah, coret nolnya 2, coret nolnya 2, 72 dibagi 36, 2. Jadi 20 Anda sekalian ya. Jadi 72 km per jam itu sama aja dengan 20 meter per sekon. Terus diperlambat. Jadi 0 km per jam. Jadi berhenti kan diperlambat. Kalau berhenti ngerem kan jadi nggak ada kecepatan. Jadi kecepatannya adalah 0 km per jam. Jadi kecepatan pertama adalah kecepatan mula-mula adalah 72 km per jam. Kecepatan akhir adalah 0 meter per jam. Terus apa yang ditanyakan? Ya, waktu.
ya. Nah, ya, tuh. Apa ini tanyakannya? Lanjut. Nah, jadi intikan percepatannya, maaf ya, intikan percepatannya. Berarti percepatannya tadi, Ananda sekalian, percepatan awal-awal, mula-mula, ya, percepatan mula-mula, nih 72 atau udah dibuat ke dalam meter per sekon, berarti 20 meter per sekon. Terus direm jadi berhenti, ya, dalam waktu 5 sekon, ini 0 ya, 0. Dalam waktu 5 sekon. Nah, berarti 20 bagi 5. Berapa hasilnya? 4 meter per sekon. Ya, itu Anda sekalian. Paham kan? Mudah-mudahan Anda semua paham dan memahaminya. Ya, ini per sekon kuadrat ya, 4 meter per sekon kuadrat. Ya, Bapak yakin kalau kalian diperhatikan dengan seksama, insya Allah akan mudah. Sekian dari Bapak, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.